Sobat sekalian, beberapa pengunjung menanyakan, Mas itu kok daunnya kering? Apakah itu mau mati? Enggak, jadi memang siklus hidup dari Platycerium itu ada fase ketika selodong atau daun infertilnya itu berubah warna coklat, kemudian nanti akan diganti dengan penutup yang baru. Jadi nanti setelah ini kering ya, nanti akan tumbuh baru lagi dua kanan kiri. Begitu seterusnya. Jadi memang itu siklusnya seperti itu. Saya Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, dedaunan naik daun. Sobat sekalian pasti pusing kalau mau belanja aroid saat ini karena harganya semakin hari semakin tinggi. Nah, Fahri punya alternatif yang saat ini masih belum terlalu mahal. Tapi nggak tahu kalau setelah Fahri bikin video ini, nggak tahu nanti harganya ya. Fahri punya alternatif yaitu Platycerium atau tanduk rusa. Mungkin selama ini sobat baru tahu tanduk rusa yang seperti sobat temui di rumah-rumah penduduk atau yang mungkin sobat udah punya. Tapi ternyata jenis tanduk rusa itu ada banyak. Nanti Fahri akan bahas tanduk rusa atau dengan nama ilmiah Platycerium. Apa aja yang cakep-cakep dan perawatannya nggak terlalu sulit sebenarnya. Dan ini termasuk keluarga paku-pakuan atau fern. Ini contoh Platycerium ridley. Ada apa aja sobat penasaran? Ikutin Pak. Perlu sobat tahu bahwa Platycerium atau paku tanduk rusa ini termasuk tanaman paku-pakuan. Paku-pakuan itu dia tidak mempunyai bunga, tetapi perbanyakannya dengan spora. Jadi di daun bagian bawah ini dia memproduksi spora. Dia perbanyakan secara generatifnya dengan spora. Selain generatif, dia juga perbanyakan dengan vegetatif, yaitu dengan anakan. Namun ada beberapa Platycerium yang dia tidak memproduksi anakan, hanya mengandalkan spora. Makanya harganya mahal karena dia perbanyakannya sangat lama ya. Nunggu dari spora sampai dengan tanaman dewasa itu bisa bertahun-tahun. Yang biasa atau yang umum dipelihara sebagai hiasan di rumah-rumah, sobat sering temui di rumah-rumah penduduk atau di taman-taman, itu adalah Platycerium willingki. Penyebarannya mulai dari Jawa, Australia, dan juga di Asia Tenggara sampai ke India. Maka tidak heran jika sobat sering melihat tanaman Platycerium willingki. Platycerium willingki, kalau sobat perhatikan itu sebenarnya formanya ada banyak, variannya ada banyak. Ini contoh yang bawahnya agak keriting dan daun fertilnya agak panjang-panjang. Kemudian Fahri punya varian yang dwarf. Ini varian yang dwarf. Ya, jadi berbeda dengan yang di sana ya. Ini lebih pendek-pendek dan cabangnya lebih banyak dan lebih kaku. Nanti Fahri akan bahas di video lain untuk varian dan juga perbedaan form untuk Platycerium willingki. Karena ada banyak, ada Platycerium willingki varsawangensis, kemudian ada yang dwarf, kemudian ada yang common. Ada juga yang kebiruan. Platycerium willingki berbagai macam. Nanti di sana ada yang ke warna perak atau silver, lebih silver. Sobat dedaunan, itu contoh Platycerium willingki yang formanya silver. Daunnya lebih silver, coba sobat bandingkan dengan yang sebelah-sebelahnya. Dia berwarna perak. Jadi biasanya disebut kebiruan atau blue form. Jadi ada silver kebiruan. Kemudian ini adalah Platycerium coronarium. Karena bentuknya seperti mahkota atau crown, jadi diberi nama coronarium. Sobat sekalian, ini contoh willingki blue form atau kebiruan, agak silver sebenarnya. Mana ini udah termasuk blue form, kebiruan. Dan willingki itu sebenarnya variannya banyak. Ini contoh yang daun fertilnya itu dia sangat lebar.
hampir kayak elephantotis ya. Ini sangat lebar tapi pendek. Kemudian untuk yang panjang-panjang itu var sawanganensis. Ini yang var sawanganensis. Ciri-ciri var sawanganensis, daun fertilnya itu panjang-panjang dan kecil-kecil. Semakin ke bawah semakin kecil, cabangnya semakin banyak, semakin panjang. Ada apa lagi? Ikutin Fahri terus ya. Sobat dedaunan, itu beberapa koleksi Platycerium atau paku tanduk rusa milik Fahri Orchid ya. Di sana ada Wandai, kemudian Ridley, Coronarium, Elephantotis, ada Veitchii, kemudian ada juga Hilly. Nah, sobat sekalian, ini adalah Platycerium Veitchii. Platycerium Veitchii is semi-desert. Jadi habitatnya itu berasal dari South Wales, Queensland, Australia. Jadi habitatnya semi gurun. Kemudian ini juga ada lagi Anthurium Veitchii ya. Pak Anthurium toh? Ada lagi Platycerium Veitchii. Nah, Platycerium Veitchii ini sangat mirip dengan Platycerium Hilly. Untuk Platycerium Veitchii, daun fertilnya tidak bisa sebesar Platycerium Hilly. Seperti yang Fahri sebutkan tadi, Platycerium Veitchii found from Queensland, Australia. Platycerium Hilly juga berasal dari Australia. Queensland juga, New South Wales, Queensland, Australia. Namun juga kadang ditemukan di Papua New Guinea. Nah, Fahri lebih suka untuk Platycerium Hilly ini ditanam di pot karena daunnya ke atas ya, jadi kaku. Jadi di pot sangat cocok. Kemudian ada lagi Platycerium panama. Seperti namanya, Platycerium panama ini berasal dari Panama. Pada awalnya Platycerium panama ini dikira varian dari Platycerium Hilly, tapi ternyata dia spesies yang berbeda, yaitu Platycerium panama. Platycerium panama memang sangat mirip dengan Platycerium Hilly, namun nanti biasanya daun fertilnya ini akan lebih lebar. Panama, Platycerium panamaense. Ini juga baru mulai tumbuh daun infertil yang baru. Jadi daun infertil ini biasanya keluar ketika mulai awal musim hujan. Ini mulai tumbuh tunas baru juga. Kemudian yang atas ini adalah Platycerium Wandai. Ini adalah Wandai Fahri lumayan ada banyak ya. Platycerium Wandai ini berasal dari Papua New Guinea. Dia bisa sangat besar ya. Kenapa Fahri memakai papan yang sebesar ini? Karena dia akan bisa gede banget ya, so huge seperti ini. Keunikan dari Platycerium Wandai, dia hanya memiliki 2 daun fertil. Jadi ini nanti hanya 2. Sobat dedaunan, ini contoh Platycerium Wandai yang sudah besar. Jadi keunikan Wandai itu dia hanya mempunyai 2 elcorn. Dia hanya mempunyai 2 daun fertil. 2 daun fertil kanan dan kiri. Kemudian untuk sporanya dia dari sini ya. Ini sudah mulai produksi spora. Ini produksi spora di sini. Ini bisa lebih besar lagi, bisa 3 kali lipat dari ini.
Sobat dedaunan, ini contoh Platycerium wandai yang daun fertilnya baru satu. Nanti yang sebelah sana akan menyusul seperti ini. Nah, ini kemarin yang sebelah sana dulu, yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri menyusul. Ini pun nanti juga yang sebelah kanan akan menyusul. Sobat bisa perhatikan di sana ada Platycerium ridley, kemudian ada Platycerium willingki. Ini contoh Platycerium wandai yang daun fertilnya juga baru satu. Ketika masih segini dia belum produksi spores, belum produksi spora. Ini daun infertilnya dia baru keluar, jadi masih seger banget, warnanya masih bagus. Nanti ini akan kering kemudian diganti dengan daun infertil baru lagi. Ini form remaja dari Platycerium wandai. Ketika form masih remaja seperti ini, dia belum memproduksi daun fertil. Daun fertil itu adalah daun yang produksi spora. Ini adalah daun infertil atau daun elkornya penutupnya ya. Jadi ciri-ciri Platycerium wandai, pada sekitar titik tumbuh ini terdapat rumbai-rumbai ya. Rumbai-rumbai seperti ini ciri-ciri dari wandai. Karena wandai, kemudian Platycerium grande, wilhelmina, kemudian hultomi itu nanti ketika form remaja sangat mirip. Ini adalah Platycerium elephantotis. Platycerium elephantotis is African species. Jadi berasal dari Afrika. Sobat dedaunan, keunikan dari Platycerium elephantotis, daun fertilnya juga selalu dua, tapi dia juga tidak, keunikannya dia tidak membelah, tetapi melebar seperti ini dan urat-uratnya itu sangat terlihat jelas. Kemudian spora itu diproduksi di bawah sini. Ini daun fertil, ini daun non fertil. Jadi daun infertilnya ini nanti akan kering kemudian digantikan dengan daun yang baru. Begitu seterusnya. Platycerium elephantotis dari Afrika, African species. Ini bisa lebih gede lagi. Ini masih ukuran sedang. Ini anakan dari Platycerium elephantotis. Ininya juga mulai kering, nanti akan ganti dengan yang baru. Elephantotis mulai dari kecil sudah kelihatan karakternya ya. Ini. Sobat dedaunan, ini adalah Platycerium elephantotis. Elephantotis biasanya memang hanya dua daun fertil ya, seperti Platycerium wandai. Dan keunikan dari Platycerium elephantotis ini, tanduknya atau daun fertilnya, daun yang menjuntai ke bawah, itu tidak pecah-pecah atau tidak sobek, tetapi melebar seperti ini. As you know, ferns are plants that do not have flowers. They generally reproduce by producing spores. Jadi kalau Platycerium ini termasuk tanaman paku. Jadi tanaman paku itu dia tidak memproduksi bunga, tidak punya bunga, tetapi dia berkembang biak dengan spora secara generatif ya. Ini spora dari Platycerium elephantotis di sini. Selain dengan spora secara vegetatif, dia juga bisa beranak di sekitar akar. Untuk elephantotis dia bisa beranak, tetapi untuk wandai, kemudian wilhelmina, kemudian hultomi, itu dia tidak bisa memproduksi anak atau tidak bisa berkembang biak secara vegetatif, tetapi mengandalkan generatif, yaitu dengan producing spores, jadi memproduksi spora. Kenapa Platycerium yang perkembangbiakannya dengan spora itu mahal? Karena mulai dari spora sampai dengan tanaman dewasa ini membutuhkan minimal 3 tahun baru dia bisa besar. Berbeda dengan Platycerium willingki, ini yang dia sangat rajin beranak. Selain beranak juga dengan spora, spora bisa terbang kemana-mana, nempel di pohon, dia akan tumbuh. Selain itu, perbanyakan secara vegetatif pun dia sangat cepat karena bisa dibelah-belah, kemudian nanti beranak lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga Platycerium willingki sangat umum dijadikan sebagai tanaman hias selama ini.
Jadi sobat sekalian, Platycerium atau tanduk rusa itu ternyata jenisnya sangat banyak ya. Ada yang memang mirip tanduk, ada yang malah aneh seperti ini. Tapi semua memiliki keunikan tersendiri. Jadi there are about 18 species of Platycerium genus. Jadi ada sekitar 18 spesies ya. Jadi Fahri masih belum punya yang Hultomi, Platycerium Hultomi dulu pernah punya tetapi wafat. Kemudian Platycerium madagascariensis belum punya. Kemudian ada lagi Platycerium andinum. Kemudian ada Platycerium Stemaria wilhelmina, masih banyak. Oke, semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan sobat sekalian. Nanti Fahri akan bikin video khusus perawatan dan juga untuk mengenal masing-masing jenis atau masing-masing spesies. Wandai dibahas satu-satu, kemudian Bifurcatum, Elephantotis di kesempatan lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini kinjuk kayak apa, kebo? Tanduk kebo.